karena istrinya lebih dari satu, Pak. Kalau kita cuman istrinya satu ya, kita ke pasar juga kita ajak. Saya kalau belanja kadang ngajak istri saya. Kalau belanja bulanan juga seperti itu, karena beliau istrinya lebih dari satu. Jadi agar tidak terjadi kecemburuan, karena itu kesepakatan dari beliau-beliau. Gimana ini jatahnya siapa? Sudah dikocok aja ya Rasul, namanya ditulis. Ya mungkin mirip dengan yang sekarang diundi dengan nama. Yang keluar namanya 2 orang. Kemudian di lain kesempatan Rasulullah membawa istri yang lainnya dan begitu seterusnya. Ya, istri-istrinya dibawa dan dilibatkan di dalam dakwah. Ya, bagaimana dengan sekarang? Karena ini Pak, kenapa yang kemudian terpilih Ibunda Aisyah? Itu sudah diskenario sama Allah. Karena sebab Ibunda Aisyah inilah nanti turun surah Al-Maidah, ayat mengenai syariat tayamum dan beberapa ayat dari surah An-Nur. Dan kenapa harus Ibunda Aisyah? Karena yang paling muda, yang paling cantik. Nah, ini kan nanti isunya digoreng oleh orang-orang munafik. Maka turunlah surah Al-Munafikun. Jadi semuanya sudah diskenario. Kenapa yang keluar kocokan itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ya Allah yang menghendaki akan ada skenario seperti ini. Rasulullah nggak tahu kalau nanti ada skenario turun syariat tayamum. Ya ini kan sebetulnya kan awalnya kan karena hal sepele, kalungnya hilang, dicari, nggak ketemu-temu. Sampai sahabat Abu Bakar marah-marah, kamu kok bisa? Ini kita bermalam di sini, kita nggak punya air. Nanti kalau mau wudhu bagaimana? Diem aja, dimarahin. Akhirnya bener sampai subuh sampai pagi nggak ada air mereka. Nah, baru kemudian turun surah Al-Maidah ayat ke-6 itu tadi. Lagi-lagi ada hikmahnya. Nah, dalam kondisi apa saja kita boleh dikocok atau dipilih? Ya tergantung Pak. Contoh kita punya 10 anak. Mobil kita cuma muat buat 3 anak. Ya, mobilnya Brio, Honda Brio. Kan nggak mungkin 10 dibawa semua Pak. Nah, akhirnya ditawarin 10 anak itu yang nomor 1 sudah kuliah, yang nomor 10 itu masih bayi umur 2 bulan. Nggak mungkin bayi 2 bulan kita kocok kemudian nggak dibawa. Ini pasti melekat sama ibunya, satu tempat duduk. Oke aman, berarti masih ada sisa 9. Yang bisa dibawa 3 lagi. Kak, mau ikut nggak Kak? Mau kemana emang ya? Belanja bulanan. Malu udah gede begini sudah kuliah. Lagi ini juga mau ngerjain tugas di kuliah. Tereliminasi 1. Nah, kemudian yang kuliah semester 2, Kak mau ikut nggak? Kalau tadi kuliah umurnya sekitar 22 tahun sudah mau skripsi. Ini yang nomor 2 yang masih semester 4. Nanti yang nomor 3 semester 1. Kakak mau ikut nggak? Enggak lah ya. Ini mau ada janji sama teman juga. Tereliminasi lagi. Tinggal sisa 4 misalkan atau 5. Nah, terserah mau ditetel dimasukin ke mobil atau diundi gitu. Oh, mau ikut semua. Gimana dong? Mobilnya cuma muat 3 lagi. Gimana? Akhirnya kemudian ya sudah, cap cip cup ya, diundi gambreng ya, gambreng, cap cip cup, ayo. Ini yang menang ya sudah. Kamu rela kan? Ya udah, tapi harus ada yang nemenin. Sama kakak kan di rumah. Kakak kan lagi kuliah online. Yang satu semester 1 kuliah online lagi ngerjain tugas. Nanti kalau mau apa-apa gampang minta kakak aja. Akhirnya kemudian selesai deh itu, mobilnya cuman Brio, ya kan? Anaknya 10. Kondisi seperti ini kan bisa gambreng, bisa cap cip cup. Tapi kan itu nggak jadi solusi selamanya. Kadang anaknya ditawari mau ikut nggak. Nah, sekarang yang jadi soal pulang kampung nih. Kalau pulang kampung kan ketemu mbah, ketemu saudara. Ini 10 mobilnya Brio gimana nih? Ya bisa cap cip cup begitu. Nah, bisa sisanya dibeliin tiket yang lain. Itu kan kondisional Pak. Ya, dan Rasulullah memang tidak selalu membawa semuanya, tapi diundi siapa yang ikut. Jadi kalau dalam hal-hal yang berbau mubah, tidak ada unsur dosa dan maksiatnya, silahkan. Tapi kalau mau beli rumah misalkan, bapaknya mau beli rumah di mana? Di Royal 2. Ya udah ini 10 anak gambreng cap cip cup kan enggak juga Pak. Kan dipertimbangkan dari sisi surat-suratnya, kemudian harga dan lain-lain. Nah, ini dalam kondisi seperti ini ya situasional begitu. Jadi yang dilakukan oleh Nabi juga situasional. Kadang
beberapa memang tidak bersedia ikut. Yang mau ikut siapa? Ya sudah, saya. Tapi ini cuma bisa buat 2 tumpangan, 1 tumpangan gimana? Ya udah ya Rasul, diundi. Nah, undinya seperti apa? Ya sesuai dengan undian di masa itu. Jadi untuk menentukan siapa yang berhak ikut. Karena kalau diundi kan sudah semuanya legowo begitu. Tapi kalau Rasulullah suruh untuk ini, kok itu mulu ya Rasul yang diajak? Emang itu doang istrinya? Nah, nanti ribut jadinya. Ini sudah cara yang paling adil seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Selama tidak ada unsur dosa, selama tidak ada unsur maksiat. Jadi undian ini hanya untuk ya mencari keadilan saja, karena nggak mungkin semuanya diajak kan demikian. Kalau cuman anaknya 1 atau 2 masih umur 3 tahun, 4 tahun, nah ajak aja Pak, kemana-mana udah melekat dah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.